Bro Ensis, kalau Bro Ensis kemarin, jadi mulai kemarin kalau login ke mw.id, setelah masukin nomor ABO dan password, itu muncul satu halaman baru. Halaman apa itu gitu ya, kadang mungkin masih bingung, ada halaman tambahan apa sih gitu kan. Itu Dita akan mendemokan salah satunya itu. Dita langsung demoin aja ya, prosesnya seperti apa. Dita menggunakan, Dita share screen, Bro Ensis sudah bisa lihat halamannya screen Dita. Sisdi bisa lihat screen-nya Dita, Sisdi? Sudah terlihat ya? Yes. Oke, ini kita menggunakan mobile view karena untuk menyamakan. Jadi kan kita lebih biasanya Bro Ensis login atau transaksi di mw.id atau yang lainnya menggunakan handphone ya. Jadi saya menyesuaikan untuk page-nya juga samain. Oke, proses pertama itu seperti biasa, kita mau login, kita klik masuk. Nanti akan diarahkan ke halaman loginnya MW. Kemudian masih sama prosesnya, masukin nomor ABO kita. Kita masukin nomor ABO-nya Dita nih ya, ceritanya 700. Kemudian kata sandi. Kita klik login. Setelah login, itu kemarin langsung masuk ke halaman homepage-nya mw.id, tapi sekarang muncul halaman seperti ini, Bro Ensis. Jadi halaman ini lah halaman untuk mengarahkan Bro Ensis untuk mulai membuat MWID. Mulai membuat MWID dengan menggunakan nomor handphone atau nomor ponsel. Jadi ini muncul dua nama. Kenapa sih muncul dua nama di layarnya Dita sekarang? Karena di satu nomor keanggotaan itu ada yang berpasangan ya, Bro Ensis suami dan istri, ada yang bergabung, harus bergabung malahan di satu nomor keanggotaan ya. Jadi akan muncul dua nama. Jadi tinggal pilih siapa nih saat ini yang mau login atau mau membuat MWID. Ini Dita nih yang mau bikin, Dita akan klik nama Dita. Nanti akan diarahkan ke halaman berikutnya, yaitu halaman seperti ini ya, Bro Ensis ya. Oke, di halaman ini, di bawah, di sini ada tombol ingatkan saya nanti. Jadi Bro Ensis saat ini bisa langsung membuat MWID atau misalnya nih Bro Ensis lagi buru-buru login ke mw.id mau belanja buru-buru gitu ya. Kemudian proses MWID ini akan membutuhkan beberapa steps berikutnya. Jadi kita masih berikan kesempatan untuk melewatkan proses pembuatan MWID-nya. Jadi tadi Sis Diana udah infoin di awal kalau ada periode transisi selama 3 bulan. Jadi mulai 1 Desember sampai 28 Februari ya. Sampai akhir Februari, itu tombol ingatkan saya nanti bisa diklik unlimited, tidak ada batasan waktu kliknya. Jadi bisa diklik berapa kali boleh selama periode transisi itu. Jadi kalau memang Bro Ensis masih belum mau atau masih tadi buru-buru belanja, klik aja ingatkan saya nanti akan langsung masuk ke halaman homepage-nya mw.id setelah login. Gitu. Nah ini Dita kan mau demoin, Dita mau bikin MWID ya. Jadi Dita akan klik yang atas, dapatkan MWID baru. Oh ya, sebelum Dita klik, kalau di satu nomor ABO hanya ada single name, hanya ada satu nama, misalnya namanya Dita aja. Halaman yang tadi, yang ada 2 nama itu tidak akan muncul ya, Bro Ensis. Jadi kalau di satu nomor ABO hanya satu nama, itu halamannya setelah klik login langsung masuk ke halaman yang ini, dapatkan MWID baru. Kita klik. Nanti akan diarahkan ke halaman berikutnya, itu halaman seperti ini, halaman buat MWID Anda. Yang dimasukkan di sini adalah nomor handphone atau nomor ponsel yang aktif ya, Bro Ensis. Aktif nih bisa nelpon, bisa ditelepon, bisa terima SMS, bisa ngirim SMS. Bukan cuma aktif tapi hanya untuk WA aja gitu. Jadi memang benar-benar harus aktif nomornya. Ini Dita input nomor handphone yang akan Dita gunakan untuk MWID. Kemudian berikutnya kita buat kata sandi. Kata sandi itu minimal 8 karakter dan kombinasi huruf dan angka. Sudah tidak ada lagi harus ada huruf besar, harus ada spesial karakter, itu sudah tidak ada lagi. Jadi hanya minimal 8 karakter dan kombinasi huruf dan angka. Oke, kita buat passwordnya atau kata sandi. Kemudian ulangi lagi di kolom yang satu lagi. Setelah kita buat kata sandi, kita klik lanjutkan. Nah, Bro Ensis ini
Dita kan akan menggunakan nomor EBO yang sama nih untuk beberapa demo ke depan. Jadi Dita akan pindah ke halaman presentasi ya, Bro Ensis ya, karena kalau Dita klik lanjutkan, nanti nomornya udah nggak bisa Dita pakai lagi. Oke, Dita akan pindah. Tadi kita sudah sampai di halaman ini ya, Bro Ensis. Dita akan pindah dulu. Oke, tadi sudah di halaman ini, sudah masukin nomor handphone, kata sandi, kemudian kita klik lanjutkan. Setelah klik lanjutkan, Bro Ensis akan dibawa ke halaman ini. Ini adalah halaman kode verifikasi. Jadi pada saat di halaman ini, Bro Ensis akan menerima 6 digit kode dikirimkan melalui SMS. Gitu. Nah, kode yang dikirimin itu berlaku 30 menit. Jadi pada saat habis dikirim, terus Bro Ensis nggak langsung masukin gitu ya, itu masih berlaku selama 30 menit. Setelah Bro Ensis dapat, langsung masukkan 6 digit code-nya, kemudian klik verifikasi. Setelah klik verifikasi, nanti halaman akan loading. Kemudian Bro Ensis akan langsung diarahkan ke halaman setelah login di emwe.id. Gitu, jadi langsung masuk ke halaman setelah login. Nah, ini berarti Bro Ensis sudah berhasil membuat emwe.id dengan nomor handphone. Dan untuk seterusnya, Bro Ensis akan login menggunakan nomor handphone. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk pasangan saya? Tadi kan ada 2 nama ya. Ada 2 nama yang muncul. Dita akan demokan juga satu lagi. Gimana sih cara buatnya untuk pasangan? Proses pembuatan emwe.id-nya persis sama. Untuk yang pertama dan yang kedua itu persis sama. Tapi yang dipencet tombolnya beda ya. Namanya beda ya. Kita coba login lagi. Klik login lagi. Nanti akan masuk lagi ke halaman ini. Kalau tadi kan Dita sudah buat. Sekarang ceritanya pasangan Dita nih, namanya Ari. Ari juga mau buat. Tinggal klik aja Ari. Tinggal klik Ari. Sama, setelah klik nama, prosesnya sama persis, Bro Ensis. Jadi seperti ini dan tadi selama periode transisi akan muncul tombol ingatkan saya nanti. Tapi nanti per 1 Maret tombol ini sudah tidak ada ya, Bro Ensis ya. Sama prosesnya, klik dapatkan emwe.id baru. Dan stepnya semua sama persis. Jadi masukin nomor handphone, kata sandi, klik lanjutkan. Kemudian nanti akan menerima 6 kode OTP. Dan setelah itu verifikasi dan langsung masuk ke halaman setelah login di emwe.id. Oke, untuk pembuatan emwe.id sudah berhasil. Untuk Dita sama Ari udah berhasil. Dan untuk selanjutnya, kita bisa login menggunakan nomor handphone masing-masing. Oke, next-nya, untuk login. Dita klik masuk. Ini kita udah berhasil membuat emwe.id dengan nomor ponsel. Kalau kita mau login, kita klik dulu di halaman loginnya nomor ponsel. Oke, setelah diklik nomor ponsel, nanti akan muncul berbeda ya dengan yang sebelumnya tadi ya. Sekarang muncul ada gambar bendera dan ada format nomor handphone. Nah, disinilah kita bisa login menggunakan nomor handphone. Kita masukin nomor handphone yang tadi sudah kita buat. Dan Dita akan login menggunakan nomor handphone yang memang sudah bisa pakai handphone. Dan kata sandinya. Kemudian klik login. Kalau kita login menggunakan nomor ponsel, setelah klik login, akan langsung masuk ke halaman setelah login. Homepage-nya emwe.id setelah login. Dan bisa langsung mulai belanja. Tapi Bro Ensis, kita pasti mungkin ini masih baru buat, jadi kayak tangannya masih otomatis gitu ya, masih terbiasa loginnya pakai nomor EBO. Apa yang terjadi kalau saya login pakai nomor EBO? Jadi selama periode transisi itu masih bisa login pakai nomor EBO. Tapi setelah masukin nomor EBO, kemudian login kayak tadi proses di awal, akan muncul seperti ini ya, akan muncul 2 nama kalau berpasangan. Kemudian Dita mau login, Dita akan klik nama Dita. Setelah klik nama Dita, kalau Dita sudah buat emwe.id, akan muncul halaman seperti ini. Jadi ini menginformasikan bahwa, hey Dita kamu sudah buat emwe.id. emwe.id-nya nomor handphonenya ini.
ayo login pakai nomor handphone. Gitu. Jadi dikasih tahu kalau kita, oh ya saya udah buat MOI ID deh, gitu ya. Kemudian lanjutkan saja dengan klik login dengan MOI ID baru saya. Kemudian setelah klik login dengan MOI ID baru saya, nanti BroEnsis akan diarahkan balik lagi ke halaman login. Tapi bedanya di sini udah langsung muncul tuh nomor handphone kita yang kita buat di MOI ID. Tinggal kita masukkan kata sandi, kemudian kita klik login. Nanti langsung masuk ke halaman MOI.id. Seperti itu untuk login ya. Jadi kalau pakai nomor EBO, nanti akan dikasih tahu kalau udah buat MOI ID. Kalau belum buat, akan diarahkan untuk buat MOI ID. Seperti itu. Oke, sekarang berikutnya, ini akan balik lagi ke sini. Bisa nggak sih MOI ID saya diganti? Misalnya, contohnya handphone saya hilang. Handphone saya, nomor saya hilang, handphone saya hilang gitu ya. Sebisa mungkin MOI ID-nya diubah, termasuk nomor handphone kita di profil MOI juga diubah ya, BroEnsis. Bagaimana cara mengubah MOI ID? Pastikan kita sudah login ke MOI.id menggunakan nomor handphone. Jadi menu ubah MOI ID itu akan tersedia bagi BroEnsis yang sudah membuat MOI ID. Jadi pastikan loginnya sudah pakai nomor handphone. Kemudian ada di mana, ini tadi kan kita sudah login ya ke halaman MOI.id, kita klik menu profile, yang gambar orang atau kalau BroEnsis sudah pakai foto, klik foto, akan muncul menu seperti ini, kita klik menu akun saya. Oke, di sini akan muncul pengaturan profil, kita klik pengaturan profil. Nah, kalau kita klik pengaturan profil, itu di bawah ada menu ubah MOI ID. Menu ubah MOI ID ini akan muncul buat BroEnsis yang sudah login menggunakan nomor ponsel ya. Kemudian gimana caranya? Kita klik saja ubah MOI ID. Oke, kemudian nanti akan muncul saat ini MOI ID yang dipakai nomornya ini. Mau diganti ke nomor handphone yang berapa. Nah, nomor handphone yang di sini kita masukin nomor handphone kita yang aktif kita gunakan saat ini. Kita masukin. Kemudian kita klik ubah MOI ID saya. Dan pastikan nomor handphonenya sudah benar, kita input, kita klik ubah MOI ID Anda. Oke, nah ini Google CAPTCHA ini akan beberapa kali keluar ya Bapak Ibu untuk memastikan memang keamanan website gitu ya, keamanan browser. Oke, nanti step berikutnya akan muncul seperti ini. Jadi MOI ID akan minta konfirmasi. Benar nggak nih, Anda mau ganti ke nomor yang ini? Gitu, kalau memang iya, kita klik saya konfirmasi. Oke, BroEnsis saya akan kembali ke halaman presentasi, karena kalau saya di sini nanti saya nggak bisa pakai lagi nomornya ya. Oke, tadi udah sampai di sini ya. Sudah muncul nomor handphone yang baru yang mau kita pakai buat MOI ID, ditanya, betul nggak nomor ini yang mau dipakai buat MOI ID? Kita klik ya, saya konfirmasi. Setelah klik ya, saya konfirmasi, nanti akan muncul lagi halaman kode verifikasi lagi. Jadi untuk memastikan bahwa memang nomor itu yang mau dipakai buat MOI ID yang baru. Masukkan 6 digit kodenya dan sama untuk 6 digit kode itu bisa digunakan selama 30 menit. Setelah masukkan kode verifikasi, kita klik tombol verifikasi. Setelah klik tombol verifikasi, nanti BroEnsis akan diinfokan bahwa sudah berhasil mengubah MOI ID-nya ke nomor yang baru. Gitu. Jadi ini dikasih tahu, oh sudah berhasil ubah ke nomor yang baru, kemudian untuk selanjutnya bisa login pakai nomor yang baru. Kita lanjutkan ke MOI ID, tombol yang biru ini, nanti BroEnsis akan balik ke halaman akun saya. Gitu. Akan balik lagi ke halaman akun saya. Jadi ini sudah berhasil ya. Jadi BroEnsis bisa log out, kemudian login lagi menggunakan nomor handphone yang baru. Seperti itu. Nah, setelah MOI ID diubah, itu sebaiknya nomor handphone di profile juga diubah. Jadi supaya BroEnsis tetap bisa terhubung dengan MOI, jadi informasi-informasi yang dikirimkan melalui SMS itu nyampe ya ke handphone yang aktif saat ini. Ada di mana? Masih tadi di dalam profile,
klik akun saya di dalam profile, kemudian ada pengaturan profile. Kita klik, muncul seperti ini, klik lagi pengaturan profile. Kita drag ke bawah. Nah, di sini ada informasi kontak. Nah, ini juga harus diubah ya, Bransis. Jadi kalau nomor kita hilang, selain mengubah MWI ID, juga ubah nomor ponsel yang ada di profil kita. Klik saja ubah, kemudian nanti ganti nomor ponselnya, kemudian disimpan. Jadi nomor handphone Bransis akan terupdate di sistem. Seperti itu. Oke, selain mengubah MWI ID, Bransis juga bisa mengubah kata sandi. Ubah kata sandi ya, Bransis, bukan lupa kata sandi. Jadi bisa mengubah kata sandi. Mungkin secara berkala itu Bransis suka ubah kata sandi, itu bisa juga dilakukan untuk login ke mwy.id. Ada di mana menunya? Masih sama, ada di dalam menu akun saya, menu pengaturan profil, nanti adanya di bawah ubah MWID, ada menu ubah kata sandi. Tinggal klik aja. Nanti akan muncul seperti ini. Ini akan ditanyain dulu nih, kata sandi saat ini apa? Karena kan tadi kita sudah login. Akan dikonfirmasi dulu, saat ini sandinya apa? Kita masukkan, kemudian kata sandi yang barunya mau apa? Kita masukin, diulang lagi. Kemudian kita klik ubah kata sandi. Oke, nanti infokan berhasil, kata sandi Anda berhasil diperbaharui. Kemudian kita lanjutkan saja ke mwy.id. Nanti akan kembali ke halaman akun saya. Jadi nanti berikutnya, Bransis kalau login ke mwy.id menggunakan nomor handphone untuk MWID, tapi passwordnya baru. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya ada satu lagi, kalau kita lupa kata sandi. Bagaimana sih prosesnya kalau saya lupa kata sandi, ada di mana menu lupa kata sandi? Oke, ini Dita akan demokan lagi. Sama, kita klik dulu masuk. Nanti akan muncul halaman login seperti ini ya, Bransis ya. Di bawah, ini nyempil di sini, ada tombol lupa kata sandi. Kita klik tombol lupa kata sandi. Kemudian ini Dita akan merujuk pada MWID nomor handphone, karena saya udah buat MWID pakai nomor handphone, jadi Dita akan masukin nomor handphonenya Dita untuk MWID. Oke, kemudian kita klik lanjutkan. Nanti Bransis akan menerima SMS 6 digit code, kode verifikasi yang harus dimasukkan. Dita masukkan ya kodenya ya, Dita terima SMS. Kemudian klik verifikasi. Nah, di sini Bransis akan diarahkan untuk membuat kata sandi yang baru. Ini kita buat kata sandi yang baru. Kemudian kita klik reset kata sandi. Oke, di sini akan ada info berhasil. Kalau kita sudah berhasil membuat kata sandi yang baru, dan berikutnya loginnya menggunakan kata sandi yang sudah kita buat. Dan satu lagi, ada menu di bawah lagi, ada buat MWID. Tadi juga Sis Diana udah informasikan juga, kalau ada tombol ini bisa membantu untuk membuat MWID, mungkin buat pasangan yang udah daftar tapi belum membuat MWID. Gitu ya. Ini bisa diklik tombol ini, Dita akan pindah lagi ke halaman presentasi ya, Bransis ya. Oke, jadi tadi ada di halaman ini, di bawah ada tombol buat MWID, bisa diklik. Kemudian sama, akan diarahkan ke halaman pembuatan MWID, masukkan nomor handphonenya, kemudian buat kata sandinya, kemudian klik lanjutkan. Prosesnya juga sama, akan menerima 6 digit kode, yang harus dimasukkan, kemudian klik verifikasi. Nah, yang membedakan adalah setelah itu akan diarahkan ke halaman seperti ini ya, Bransis. Gitu. Jadi akan ditanya mau di-link ke akun yang mana gitu. Jadi di sini bisa masukin informasi akun pribadi juga, bisa masukin nama pengguna atau username atau nomor EBO dan kata sandi.
Ini Dita buka menu yang di bawah. Jadi di sini masukin nomor EBO, kemudian akan masukin tanggal lahir dan 8 digit terakhir IKTP, kemudian klik lanjut. Nah, ini MUID menemukan akunnya. Ada nih akunnya yang sudah nempel sama MUID ini. Ada 2 tapi namanya. Nah, ini siapa yang mau pakai akun ini? Kalau memang yang pertama, ya misalkan saya namanya Emerson, ya saya klik yang atas. Kalau saya namanya yang bawah, saya klik yang bawah, kemudian klik lanjutkan. Nanti akan dikonfirmasi lagi. Kalau Anda ingin link atau terhubung, si Emerson mau pakai nomor MUID yang itu. Kemudian klik aja, ya saya konfirmasi. Nah, setelah itu akan diinformasikan bahwa MUID-nya sudah siap, jadi berikutnya sudah bisa login menggunakan nomor handphone dan kata sandi yang kita buat. Kemudian klik lanjutkan ke MUI.id, nanti akan langsung masuk ke halaman utama setelah login. Gitu ya, Brainsis. Jadi bisa ada 2 tahap, 2 menu yang bisa dipencet. Terakhir, satu lagi, Brainsis, kalau kemarin sudah coba buat MUID, tapi belum masukin nomor handphone, belum masukin apa-apa, tiba-tiba sudah muncul seperti ini. Belum buat MUID, tapi pas klik tadi, klik nama, itu dapatkan MUID baru, kliknya munculnya langsung ke sini, padahal belum masukin nomor handphone, belum buat password, langsung ke sini. Nah, Brainsis, jika Brainsis melihat halaman seperti ini, Brainsis bisa infokan ke teman-teman di call center melalui WhatsApp. Jadi infoin aja nomor EBO dan juga nomor ponsel yang mau digunakan untuk MUID. Nanti teman-teman di call center bisa bantu ubah MUID-nya dari email menjadi nomor handphone. Seperti ini. Ini biasanya terjadi untuk Brainsis yang sudah aktif atau sudah login ke Sky App. Gitu. Jadi udah tersimpan, udah ada MUID-nya, tapi alamat email itu bisa minta untuk kita ubah. Nanti teman-teman call center bisa ubah dari email ke handphone, kemudian nanti Brainsis akan dikirimkan SMS link. Jadi proses pembuatan MUID dengan handphonenya melalui SMS link, seperti itu. Oke. Ya, untuk MUID demonya Dita sudah selesai. Dita kembalikan ke Sis Diana. Sis Diana. Iya, Sis Dita. Terima kasih banyak demonya. Sama-sama. Sudah cukup jelas ya dari A sampai Z. Sis Dita tadi sudah menjelaskan di fase 2 ini ada apa aja sih, apa sih yang beda sama fase pertama. Nah, mungkin saya garis bawahi lagi ya untuk kedua fitur baru yang ada di fase kedua. Yang pertama, itu kita akan ada periode transisi, jadi kan Bro dan Sis sekalian yang belum bikin MUID, diharapkan segera membuat MUID sebelum tanggal 1 Maret. Karena dimulai tanggal 1 Maret itu udah harus, udah nggak bisa lagi login menggunakan nomor IBO. Gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu ada fitur untuk membuat MUID bagi pasangan, ya Sis Dita ya. Jadi itu kedua fitur baru yang ada di